Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi mujahidin at-tahirin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Adik-adik yang solih-solihah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah. Hari ini kita diberi nikmat Allah yang sangat banyak. Salah satunya kita ketemu lagi di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan kali ini ya agak sedikit beda. Kenapa? Karena kita mendapatkan tantangan ujian dari Allah berupa virus corona. Tapi adik-adik nggak usah takut, tetap kita semangat. Siap menjadi anak yang semangat dan anak pemberani? Oke. Sekarang duduk yang rapi. Wah, kalau sudah duduk rapi, Kak Unat akan memberikan hadiah istimewa. Sebuah kisah pemuda pemberani. Siap dengarkan? Siap. Sekarang kita mulai. Di sebuah negeri angkara murka, dimulai cerita. Raja sombong, dia mendatangi rakyatnya. Hai rakyatku semuanya harus menuruti perintahku. Wow, keras ya, kekerasan, pelan-pelan saja ya. Siapa yang berani melawan aku, akan aku lawan dengan tukang sihirku yang hebat. Adik-adik, ternyata raja yang sombong tadi punya tukang sihir yang hebat. Dia sudah mulai tua. Wahai raja, engkau memanggilku. Iya, kesini wahai tukang sihirku yang hebat. Ada apa? Kalau ada rakyatku yang melawan aku, apa yang kau lakukan? Tenang saja raja, aku siap untuk melawannya. Hanya saja saya sudah mulai tua. Maksudmu? Aku sudah mulai tua. Bisa jadi aku nanti tidak bisa membantu raja lagi kalau aku meninggal. Terus bagaimana? Datangkan seorang pemuda yang aku latih. Nanti kalau dia bagus dan mampu, ilmuku akan aku salurkan pada dia. Oh, bagus. Adik-adik, akhirnya dipilihlah seorang pemuda yang hebat. Ghulam. Pemuda Ghulam ini mulai dilatih. Wahai Ghulam, sudah siap belum? Aku siap untuk dilatih. Baik, ayo tirukan. Mulai dia latihan. Setiap hari dia datang untuk latihan. Pada suatu saat dia berangkat menuju ke tukang sihir itu. Tetapi sayup-sayup di tengah jalan, dia mendengar ada seorang alim. Orang yang hebat akhlaknya. Sayup-sayup dia berceramah. Si pemuda tadi dia mendengarkan. Ternyata orang alim tadi, orang yang hebat. Dia menjelaskan, wahai muridku semuanya ini berjalan, apapun yang ada ini terjadi atas kehendak Allah. Si pemuda tadi mendengar, Allah? Siapa Allah? Dia pun kemudian minta izin untuk duduk ikut mendengarkan. Subhanallah. Adik-adik, apa yang terjadi berikutnya? Ternyata pemuda tadi di samping dia ikut belajar sihir, dia juga mendengarkan seorang alim yang baru memberikan wejangan-wejangan. Wah, suatu saat di kampungnya itu ada binatang buas.
seluruh pemuda, penduduk, anak-anak, pemuda, bahkan orang tua pada takut. Karena binatang tadi ternyata di pinggir jalan. Ada nenek-nenek yang mau berjalan, aku mau ke tempatnya cucuku. Binatangnya muncul. Ada binatang, lari. Sang nenek lari. Ada lagi seorang anak kecil jalan, aku mau ke tempat temanku. Binatangnya muncul lagi. Binatangnya muncul lagi. Si anak kecilnya kaget. Si anak kaget kan? Adik-adik, anak kecilnya ketakutan. Ada binatang, lari. Semuanya lari ketakutan. Pemuda tadi lewat. Seluruh penduduk pada takut dengan binatang. Anak kecil, nenek-nenek, pemuda juga takut. Baiklah, sekarang aku akan uji kira-kira ilmunya dari tukang sihir atau ilmunya dari seorang alim itu. Adik-adik yang soleh-solehah, apa yang terjadi? Pemuda tadi mengambil batu, lalu dia lemparkan. Akan aku coba ilmunya dari orang alim itu. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan batu kecil ini bisa membinasakan binatang yang jahat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Batunya mengenai binatang tadi. Binatangnya kaget. Binatangnya kaget. Kaget lagi ya. Adik-adik, binatangnya mati. Semua orang bergembira. Wah, binatangnya mati. Binatangnya mati. Binatangnya mati. Wahai para penduduk, jangan katakan ye. Berterima kasihlah kepada Allah. Hei pemuda, kamu kok hebat sekali? Bukan aku yang hebat. Lalu siapa? Tadi kamu yang melempar. Ini semuanya atas izin Allah. Adik-adik, subhanallah. Para penduduk akhirnya beriman kepada Allah. Bahkan pemuda tadi atas izin Allah, dia bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan dia bisa menyembuhkan orang yang buta, kakinya lumpuh. Subhanallah. Suatu saat, karena dia sudah mulai bisa menyembuhkan, banyak orang berdatangan. Teman raja yang sombong, seorang punggawa yang matanya buta, hitam-hitamnya hilang. Dia ketemu dengan pemuda tadi. Wahai pemuda, ku dengar kamu bisa menyembuhkan aku. Aku sudah lama mataku ini buta, tidak bisa melihat. Tolong sembuhkan aku. Sang pemuda menjawab, wahai bapak yang hebat, aku tidak bisa menyembuhkan. Loh, katanya kamu bisa menyembuhkan. Bukan aku yang menyembuhkan. Lalu siapa? Allah, Tuhan semesta alam yang menyembuhkan. Ya sudah, pokoknya aku sembuhkan dulu. Baiklah, aku akan minta kepada Allah. Adik-adik, pemuda tadi kemudian minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkan bapak yang sakit buta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, punggawa raja tadi bisa melihat. Aku bisa melihat. Jangan katakan he. Lalu apa? Berterima kasihlah kepada Allah. Apa yang terjadi adik-adik? Punggawa tadi akhirnya masuk beriman kepada Allah. Saat pertemuan raja di raja dengan para rajanya, raja yang sombong tadi kaget. Halo, kok kamu sekarang bisa melihat? Yang menyembuhkan kamu siapa? Tukang sihir ya? Pemuda tadi yang sudah dilatih tukang sihir. Aku disembuhkan oleh Tuhanku dan Tuhanmu. Oh, berarti aku yang menyembuhkan? Bukan. Siapa? Allah. Berarti kamu
Tidak menyembah aku? Tidak. Apa yang terjadi adik-adik? Punggawa tadi disiksa. Sampai tubuhnya berlumuran darah. Ayo katakan, siapa yang mengajari kamu? Punggawa tadi akhirnya mengatakan, pemuda itu yang dilatih tukang sihir. Apa? Pemuda itu? Coba bawa ke sini. Si Ghulam ini datang dengan berani. Wahai Ghulam, kamu bisa menyembuhkan karena tukang sihir kan? Bukan. Loh, kamu kan belajar dengan tukang sihir. Aku sekarang sudah bertobat dan aku sudah belajar dengan seorang alim dan aku sekarang beriman kepada Allah. Berarti kamu ini, aku beriman kepada Allah, tidak menyembah aku. Tidak. Prajurit, siksa. Adik-adik, pemuda tadi disiksa, pukul. Bahkan kemudian sekarang ikat tangannya, lemparkan di jurang yang sangat dalam. Prajuritnya semuanya menggotong. Pemudanya begitu mau dilemparkan ke dalam jurang yang dalam. Ayo sekarang kita lemparkan. Yuk siap-siap. Kita hitung. 1, 2. Apa yang terjadi adik-adik? Kira-kira pemudanya mati nggak? Ghulam tadi. Dia mohon kepada Allah. Ya Allah, kalau toh aku harus mati di sini, mudah-mudahan matiku mati syahid. Tapi tolong ya Allah, beri aku kesempatan untuk berdakwah. Beri aku keselamatan. Tolonglah aku. Kalau doanya sungguh-sungguh, Allah pun mengabulkan. Saat mau dilempar, 1, 2, tiba-tiba bumi berguncang. Takut semuanya, bahkan prajuritnya malah nyemplung dalam jurang. Mati semuanya. Pemudanya tadi apakah terus lari? Oh tidak, beliau malah mendatangi raja. Loh, kamu masih hidup? Atas izin Allah, aku ingin mendakwahkan keimanan kepada Allah padamu. Bagaimana sih kamu tuh? Berani-beraninya prajurit, tangkap lagi. Pemudanya ditangkap lagi. Lalu mau dicemplungke, mau ditenggelamkan di laut. Sekarang buang di laut. Para prajurit membawa pemuda tadi naik kapal. Allah pun menolong dia. Setelah dia berdoa dengan sungguh-sungguh, kapalnya tiba-tiba oleng. Prajuritnya mati semua. Allah melindungi si pemuda tadi. Dia datang lagi. Kemana? Kepada raja yang sombong. Wahai raja yang sombong, kalau engkau ingin membunuhku, caranya begini. Kumpulkan seluruh penduduk, lalu ini dengan panahku ini, kau panah aku, lalu katakan Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, akhirnya betul. Dikumpulkan seluruh penduduk negeri. Ghulam lalu diikat, panah siap. Lalu sang pemanah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Ghulam. La ilaha illallah. Ghulam mati. Tetapi mati syahid. Seluruh penduduk akhirnya malah beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Sang raja. Ini semuanya malah pada beriman. Hai penduduk, kalau kamu masih beriman pada Allah, Tuhanmu itu, aku siapkan itu. Parit yang aku sudah bakar dengan pohon-pohon kayu-kayu. Ternyata rajanya sudah memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menggali parit, lalu diisi dengan kayu-kayu, dibakar, menyala. Satu persatu ditanya, beriman? Aku beriman kepada Allah. Ya Allah, dimasukkan ke dalam parit tadi. Seorang ibu menggendong anaknya. Ibu. Hah? Nak, kamu bisa bicara, nak? Atas izin Allah, dia bisa bicara, Dik. Ibu jangan takut, Bu. Jangan takut pada panasnya dunia. Kalau kita beriman pada Allah, pasti Allah masukkan kita dalam surga. Subhanallah, nak. Baiklah, nak. Aku tetap beriman kepada Allah.
Akhirnya sang ibu, anaknya mati syahid. Dijamin Allah surga. Pemuda tadi mati syahid. Dia mengorbankan dirinya untuk kejayaan, kepentingan iman kepada Allah. Subhanallah. Adik-adik, gimana ceritanya, seru kan? Siap untuk menjadi pejuang-pejuang pembela agama Allah? Takbir dulu. Takbir. Allahu Akbar. Itu dulu cerita dari Kak Mumtaz. Mudah-mudahan semangat adik-adik dalam menjalankan ibadah puasa. Ketemu lagi pada kisah-kisah yang menarik berikutnya. Siap jadi anak pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV, mensiarkan kebaikan.